Jadi Lobo itu sebenarnya nama gua di rumah dari bokap dulu. Udah pernah ngalamin hal horor di daerah mana atau di kota mana? Hai guys, ketemu lagi sama Mimin. Dengerin lagu baru Papi, aku Roy, nonton dia. Lagunya enak loh, galau banget. Aku cinta kamu, salah. Aku benci kamu, salah. Enak kan? Ini ya. Oh, jangan lupa nonton video Sipna di YouTube MFT Record. Thank you guys. I love you guys. Sobat RW, Sobat RW, Sobat RW, yuk kita hang out. Apa aku pernah Aku pernah berlari saat kau ada masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ku salah? Gimana kegiatan? Kita lagi nggak banyak apa ya sekarang, banyak berkreasi, asik. Iya. Kurang kreativitas kita nih gara-gara Pandemi ya. Pandemi. Jadi gini bro, kita sebagai seniman sebaiknya kita berkarya aja. Maksudnya kondisi sekarang ini memang kita susah prediksi sampai kapan. Tapi kalau kita nggak berbuat apa-apa sama sekali kan sayang waktu. Contohnya kita bikin lagu, bikin musik. Dan apa kayak lu gini kan seru kita ngobrol. Kayak lu juga. Nih, boleh cerita sedikit nggak? Pasti teman-teman sobat RW di luar sana pasti banyak yang tanya nih. Boleh cerita nggak sejarahnya Lobo itu seperti apa di industri musik? Ya. Apa namanya Lobo? Ya gini. Jadi Lobo itu sebenarnya nama gua di rumah dari bokap dulu sama nyokap udah sepakat. Kalau anak gua pertama cowok nanti namanya Lobo. Oh, Lobo. Gitu, ya. Okay. Nah dari situ akhirnya udah melekat deh nama itu sampai ditawarin atau waktu itu saya pengen menawarkan konten audio album lah, waktu itu namanya masih musik ya, kita bikin album dan datang ke label, kata Pai waktu itu pakai nama Lobo aja. Akhirnya jadinya namanya Lobo. Iya sampai sekarang. Terus untuk Lobo ini band atau solo? Karena gua ngeliat lu tuh keluar kayak solo atau band? Ya gini. Lagunya gitu. Ya banyak pertanyaan seperti itu sebenarnya bro. Awalnya memang gua setiap tampil di TV, setiap tampil di acara itu gua selalu bawa band. Gitu. Jadi orang ngelihat itu sebagai pikir mereka Lobo itu band gitu. Kalau secara pribadi gue nggak ada masalah. Orang mau bilang ini band, ini solo. Yang penting karya gue mereka bisa nikmati, mereka bisa apresiasi dengan itu that's enough buat gue. Iya. Jadi kalau misalkan mereka bicara tentang ini solo, ini band, ya whatever terserah lah ya. Iya terserah. Yang penting karya gue bisa didengarin sama semua banyak orang. Betul sekali. Sange lo. Oke, nih. Lobo ini kan kemarin tuh hits banget. Itu era-eranya masih banyak digandrungi banyak orang. Banyak banget para pencinta musik Indonesia yang suka sama Lobo. Terus kenapa tiba-tiba ngilang? Banyak sebenarnya. Aku aja kehilangan kamu. Wah, kenapa? Gini loh bro. Waktu itu kan lu tahu sendiri kita di label seperti apa. Label itu punya beberapa artis dan kita mereka punya schedule yang setelah A, B, C dan sekalipun kita siap dengan konten kita, tapi mereka yang lain ini juga perlu dipromosikan dan dirilis kan. Jadi akhirnya waktu kita itu cuman bisa menunggu. Akhirnya tahun 2012 gue memutuskan untuk cabut dari Aquarius. Waktu itu memang almarhum Pain apa ya kayak
beneran nggak sih gini? Cuman gue bilang ya gimana Pak, gue di sini juga dengan kondisi seperti ini, gue mesti menunggu dan apa, gue ngerasa energi gue habis di menunggu gitu loh. Jadi lebih baik gue jalan pelan-pelan tapi gue berjalan daripada gue di suatu kondisi yang menunggu gitu loh bro. Oh, jadi sekarang intinya udah jalan sendiri? Iya, dari 2012 gue udah pakai label lagi. Jalan sendiri gitu. Maksudnya gue coba untuk bikin label sendiri, bagaimana sih apa caranya untuk bisa memproduksi suatu lagu, terus bagaimana cara untuk mempublikasikannya, mempromosikannya seperti apa, ya gue harus belajar itu semua gitu. Berapa tahun tuh lo jalan ini? Dari 2012 setelah dari Aquarius ya gue mulai belajar gitu loh, sampai akhirnya gue ngeluarin satu single, satu lagi. Nah kalau udah dihitung-hitung ada sekitar 6 single yang gue keluarin di logo official itu. Nah Sobat RW ini tuh contoh banget ya, musisi tapi pengen belajar industrinya. Ini memang kita harus seperti itu, karena banyak-banyak musisi di luar sana yang pengen berkreasi doang, berkarya tapi tidak mengerti bisnis. Iya. Yang alhasil sekarang mereka banyak mengeluh. Iya. Tentang pendapatan mereka, hasil reportnya mereka. Iya. Itu lu setuju nggak sih? Misalnya, ya gue lebih baik bergantung sama label, tapi gue dapat nyamannya cuman diurusin doang gitu, cuman duduk diam tapi dapat report dan hasilnya juga kadang-kadang banyak yang zonk. Iya. Karena pada akhirnya gue ngerasa kita akan harus berdiri di kaki kita sendiri bro. Maksudnya untuk urusan label ya mungkin pada saat sekarang misalnya mereka butuh kita, tapi kita nggak tahu sampai kapan kan. Iya. Nah pada saat kita bekerja sendiri, berkreasi sendiri, benar-benar kita nggak tergantung dengan siapa-siapa. Pastinya akan butuh proses untuk kita belajar gitu. Tapi ya selama niatnya itu pengen maju ya nggak apa-apa lah kita belajar kan. Iya betul. Ya. Jadi intinya apapun itu kita mesti fight ya bro. Mesti coba terus berkarya, semangat. Betul. Karena memang banyak yang setengah-setengah jalan sih bro. Banyak musisi kita yang sebenarnya, Bro Ruri, Bang Ruri, Kak Ruri, kenapa sih kalau kita tuh udah habis duit banyak sampai jual motor nih, tapi sampai sekarang kenapa nggak bisa berhasil? Itu bro, masalah industri itu yang sebenarnya hal yang utama dipelajari oleh seorang seniman adalah industrinya. Sebenarnya kalau masalah berkarya, gua rasa semua seniman dilepasin aja pasti bisa kan? Sebenarnya, betul. Cuman bagaimana kita memperkenalkan, mempromosikan karya kita, bagaimana agar karya kita bisa nyampe kepada pendengar yang kita tuju, itu kan, dan bagaimana penghasilan apa sih yang kita dapat dari musik itu sendiri, gitu. Itu yang gua ngerasa yang sebagai seorang seniman ya kita perlu belajar untuk itu. Masalah nanti pada saat kita berjalan pasti akan banyak masukan dan kita bisa saring itu sebagai yang mana yang kita pilih. Betul. Kan. Cuman ada juga yang pengen langsung dapat hasil besar, ada yang enggak kan. Jadi gini. Kalau gue lihat lu sih orang yang sabar. Bikin label tuh nggak gampang loh. Iya, yang seperti yang lo bilang bro, kadang-kadang di dalam ketidakberdayaan kita, inspirasi itu muncul, semangat itu muncul, kreativitas itu muncul. Jadi gue ngerasa, ya benar yang lo bilang, bahwa pada saat tertentu yang kita sudah nggak bisa ngapa-ngapain, kita akan dituntut untuk belajar gitu. Belajar untuk, gue kerja di musik, gue nih seniman, gimana caranya supaya gue bisa terus running ya. Dan yang gue laluin selama ini ya bagian dari apa yang gue pelajarin di belakang waktu itu. Iya. Terus kalau bicara tadi industri, terus kita survive-nya gimana di industri musik? Lagu-lagu lu kan booming-booming tuh dulu. Itu inspirasinya dari mana? Bisa seperti itu? Iya. Jadi gue banyak dibantu sama orang-orang hebat bro. Iya. Ada Dewi, ada Pai, ada Fadli, Padi, terus banyak, ada teman-teman di studio gue nggak bisa sebutin satu persatu, tapi gue ngerasa apa yang gue dapat ini, apa yang kemarin gue buat itu tidak terlepas dari andil mereka juga. Paling memberikan support pun gue ngerasa itu adalah suatu suntikan buat gue lebih bersemangat lagi untuk berkarya. Semangat lagi, semangat.
Sobat RW pasti pengen tahu juga nih, perjalanan lu kan pasti panjang, ada proses-proses dan tahapan-tahapan. Iya. Gimana perjalanan lu sama bermusik ini? Gua sebenarnya kalau ditanya, gua kepengen bener-bener di musik dan nggak mikirin hal yang lain sih sebenarnya. Sama lah semua seniman. Cuman kadang-kadang gue juga harus memenuhi tuntutan kehidupan kan. Iya. Jadi di dalam perjalanan selain gue belajar, ya gue juga harus mendapatkan income. Iya. Begitu ada tawaran pekerjaan yang gue ngerasa ini masih bagian dari gue dan gue mampu untuk ngejalanin itu, jadi gue ambil. Jadi gue sempat kerja juga bro. Untuk sempat kerja. Berkarir, lu booming, lu punya lagu karya diminatin banyak orang, terus tapi lu sempat kerja juga. Stuck. Berkarir, disukain banyak orang, tiba-tiba nggak diurusin label, stuck. Nah, pada saat stuck ini, ya gue bekerja bro. Bekerja, yang tidak apa tuh? Animasi Indonesia. Dulu mereka buat Adit Sopo Jarwo. Oke. Ya, gue di bagian musik waktu itu dan gue ngisi suara Jarwonya ya? Bukan dong. Oh bukan. Sopo. Sopo meneh. Ya. Jadi gue dapet tawaran dan gue ngerasa gue bisa ngejalanin ini. Gue kerja sampai kurang lebih 2 tahun lah waktu itu. Cuman pada akhirnya seniman lu tahu bro. Iya, betul. Begitu godaan panggung dan berkaryanya semakin besar, akhirnya gue tinggal juga. Lagi, dan pengen lagi ngeband lagi, pengen berkarya lagi pastilah. Dan gue akhirnya tinggalin itu dan gue kembali lagi. Gitu. Nah terus pencapaian lu yang menurut lu belum tercapai ini apa ya? Wah kebanyakan nih tahunya nih, satu aja bro. Yang lain buat teman-teman. Buat teman-teman mungkin ada. Lo kasih makanan minumannya kagak ada. Iya. Aduh. Kurang kreatif nih bro. Nah, jadi impian lu, pencapaian yang belum menurut lu, gue mesti targetin nih sampai. Ada yang belum kesampaian nggak? Sebenarnya kalau dibilang belum kesampaian sih nggak juga ya. Cuman kalau ditanya gue kepengenannya apa ya, gue pengen terus bisa menghasilkan karya, bisa menghasilkan album, bisa apa. Dan gue menjalani itu sampai saat ini gitu loh. Jadi apa ya? Gue cuman ngerasa sesuatu yang mungkin nantinya gue bisa tinggalin cuman karya-karya gue doang nih gitu loh. Itu pun ya kalau misalnya di kalangan skup yang kecil pun itu udah berharga banget buat gua. Iya. Terus gua pengen tahu nih, soalnya banyak banget nih yang lihat gua pribadi nih, gua ngeliat lu. Lu sosok yang sampai sekarang tuh nggak ada pendamping. Oh, oke. Lu nggak ada, apa lu memang masih jomblo, lu nggak punya family atau masih single atau gimana kan? Orang-orang masih bertanya-tanya. Masa orang ganteng begini, nggak punya pasangan kan nggak mungkin gitu loh. Gue udah berkeluarga, udah lama. Oh, udah berkeluarga? Udah. Cuman gue merasa keluarga gue itu adalah surga buat gue dan apa ya? Kayaknya cuman gue yang bisa menikmati keberadaan keluarga itu buat gue. Dan itu gue jaga bukan apa-apa karena apa ya cukup gua aja lah gitu loh ya. Kembali lagi memang pilihan kita sih ya, masing-masing ya punya prinsip berbeda-beda. Iya, pada saatnya nanti gua rasa akan ada saatnya mereka. Kalau gua udah. Gua udah siap bro. Iya. Nah, kalau bicara tantangan industri musik bro. Iya. Tantangannya kan pasti berat banget. Iya. Yang menurut lu industri yang lu jalan ini sih tantangannya tuh di mana sebenarnya? Iya. Atau pada masa lu masih datang nih akhirnya. Iya, datang ganggu mulu. Minum dulu ah. Boleh dong. Minum bro. Tos dulu dikit lah. Asik. Cheers. Tantangannya di mana? Pada saat lu masih mulai berkarir atau pas setelah lu jadi nih karir? Gue rasa hampir sama. Lu pun juga gue ngerasa sama dengan gua. Tapi versi lu pasti beda sama gua. Yang paling susah adalah pada saat kita saat inilah gitu. Karena orang akan membandingkan karya lu yang hits sebelumnya dengan apa yang lu bikin ke depannya.
Dan itu adalah apa ya? Gue ngerasa nggak salah, tapi ya namanya sesuatu yang udah ada di belakang ya udah di belakang. Kita harus berkarya terus. Tantangannya adalah bagaimana membuat musik yang lagu yang bisa panjang. Itu doang sih. Gue ngerasa tantangan gue gimana ya bikin satu karya yang bisa 5 tahun, 10 tahun ke depan orang masih bisa dengar gitu. Berarti hampir beda-beda tipis sama gue. Kalau gue merasa tertantang bahwa gue harus ngalahin lagu gue yang udah pernah hits. Iya. Itu sih yang paling berat sebenarnya. Karya kita sendiri. Iya. Karena kalau kita bikin lagu yang di bawah lagu yang sebelumnya, gue rasa kita nggak akan jadi apa-apa dan nggak bakal eksis terus. Itu sih. Menurut gue. Benar. Tanggapan lu nih bro tentang acara musik di TV sekarang ini yang udah nggak ada. Iya. Khawatir nggak bro? Dulu kan kita pagi-pagi sering ketemu tuh lewat-lewatan. Iya. Gue nggak khawatir karena lu udah punya channel. Lu udah punya channel. Musisi-musisi mesti ketemu Ruri karena ketemu Lobo dong. Iya, ini di channel ini kita bisa sharing tentang apa musik aja, gitu loh, apapun. Rumah tangga, musik, hal-hal yang menarik gitu. Dan apa ya, gue rasa industri musik akan terus jalan bro, gitu loh. Ya kan? Terlepas dari misalnya kita jarang muncul di TV, orang masih punya media yang lain. Gitu. Jadi intinya kalau untuk industri sekarang ini memang kan era digital ya. Jadi memang manfaatkan platform yang ada ya. Kayak YouTube kayak begini, kita ngobrol santai begini. Nanti tiba-tiba lagu lo ada di konten gue, kan saling support dan mereka pasti bakal bisa lihat di konten kita masing-masing. Betul. Jadi nggak usah khawatir bro ya? Nggak usah khawatir. Oh gitu. Nih, gue mau nanya lagi nih. Lu kan sering bawain lagu salah tuh. Iya. Bosan nggak lu? Mau ini lagi. Iya. Itu lagi. Awalnya setahun 2 tahun pertama bosan pasti kan. Maksudnya, aduh lagu ini lagi. Cuman lama-lama gue pikir bahwa bukan kita yang mau loh, mereka gitu kan. Kalau kita ditanya sendiri ya kita udahlah lagu yang lain kayak gitu. Tapi kalau sudah tuntutan mereka yang minta, pendengar yang minta, apa-apa ya mau nggak mau kita harus berikan yang terbaik kan. Jadi nggak bosan lah ya? Udah nggak bosan. Sekarang sih gue udah enjoy aja. Ya. Nah kalau bicara tadi masalah lagu salah, sekarang gue mau nanya hal yang di luar musik nih. Apa tuh? Udah pernah ngalamin hal horor di daerah mana atau di kota mana? Kejadian aneh. Ya, jadi pernah suatu ketika gue di daerah. Suatu ketika. Di daerah Kalimantan ya, Samarinda. Ini serius nih? Ini serius, Samarinda, Balikpapan gitu loh. Soalnya gue juga sama. Sempat ngalamin. Jangan-jangan. Terus? Jadi gitu, gue jalan tengah malam jam 3, naik mobil. Gue ngerasa bahwa jam segini nih, ini sepi banget gitu. Tidak akan mungkin ada orang lewat di hutan jam 3 malam dalam keadaan seperti begini. Jadi kita nggak usah khawatir gitu loh. Nah begitu gue udah ngobrol begitu, tiba-tiba ada dong orang pakai baju putih berdua, di samping satu pegang cangkul, satu lagi pakai topi orang sawah gitu. Wih, kemana nih? Iya, jam 3 subuh. Coba bayangin, di mana? Di tengah hutan. Ini sih. Di tengah hutan ada orang berdua gitu loh. Terus ngeliat mobil gitu, terus jalan ke belakang gitu. Kita ngeliatin berapa lama gitu, terus kayak hilang gitu loh. Merinding gue. Itu beneran? Beneran. Asli lu ngeliat? Iya, gue ngeliat. Waktu itu kemarin gue pas collab sama Ari gue lihat, ceritanya hampir mirip. Aduh, gila gue. Berarti beberapa orang hampir ngalamin hal yang sama ya? Iya bro, jam 3 subuh. Ada nggak orang berdiri di pinggir jalan gitu loh, satu pegang kayak mau ke sawah gitu. Atau mama mau ke ini kali, mau ke Jamban. Kalau pakai topi yang kayak gini gitu loh, yang kayak panas gitu, berdiri di pinggir jalan di tengah hutan dan tiba-tiba mobil lewat dia balik belakang pergi gitu loh, dan perginya cepet banget gitu loh. Ini bener-bener yang ditunggu sama teman-teman pasti, cerita serem kan. Kalau gue punya cerita serem juga bu. Gue lagi ngobrol begini berdua. Waktu itu ada vokalis tapi nggak terkenal sih. Asik bukan? Ada vokalis tapi bukan band-band industri. Oke. Dia ngobrol sama gue kan. Ngobrol begini. Tiba-tiba bro.
Ya, Kaget banget apa enggak jelas? kaget gua. Kau cantik hari ini. Tanggapan seorang Lobo Ya. untuk musisi cover gimana? Iya ya, sekarang kalau kita pikir-pikir banyak banget loh. Apa ya? Bagus sih. Bagusnya adalah mereka punya kreativitas untuk mengulang sesuatu yang udah pernah jadi. Mengulang sesuatu yang... Iya, mengulang sesuatu yang udah Maksudnya pernah apa tuh? jadi. Mengulang sesuatu yang udah pernah jadi. Ya, Tapi punya kreativitas. punya kreativitas. Iya. Tapi secara kalau mereka membuat sesuatu yang baru kan belum ada pengakuan. Ya. Tapi kalau mereka cover apa terus Karena lebih bagus dari kita ya. enggak dong. Enggak juga ya. Aslinya tetap. Aslinya tetap. Original Iya, tetap. mau kalah dia, iya, Maksudnya benar-benar. lah, kita nggak perlu Ori. orang mau cover lagu Iya, iya, iya. kita berapa banyak Ya pun. kadang-kadang gue suka minder sama musik cover kan suaranya tuh keren. Enggak loh, bukan masalah Aku kan suara. nggak enak jadinya Bukan, ngeliatnya. tapi lu bikin karakter orang yang menginspirasi Menginspirasi banyak orang, orang. untuk membuat sesuatu yang menurut mereka lebih bagus dari lu. Tapi kan biar bagaimana tetap lu yang pionir, bro. Follower pionir. Lobo, salah. Apa tuh? Selalu. Lagu gue itu bentar lagi gue solo bro. Oh, amin. Bentar lagi bulan September bro. Pokoknya gua doain lu lah. Doain gua, support Gua gua. bantu promosi Amin, lu juga. Ya. Nanti Iya lah. doain ya. Iya dong. Biar sukses. Iya. Amin. Terus mau nanya, musisi idola lu siapa bro? Ih, kalau tanya musisi idola sebenarnya gue tuh banyak Banyak banget ya? loh ya. Karena Kalau gua misalnya- jujur nih, gua suka dari dulu sama Lobo, dari dulu. Gua salah satu fans. Gua salah satu fans lu. Kalau gue banyak bro. Maksudnya gue belajar dari kayak Eric Martin, lo pasti tahu kan, Mr. Big. Ih, ini orang kayak nyanyi. Those bad, Maria itu kan? Bukan dong. Ricky Martin Masa bukan? Ricky Martin? Salah ya? Salah ya? Ya, oke. Ya kan? Ya. Wild World, terus lagu apa? Guess what baby? Aduh, itu gue kebayangin nih orang nih nyanyi seput karakternya keras gitu loh, tapi dia bisa membawakan sesuatu yang deep gitu loh, Eric Martin. Tadi kan yang terlokal tuh, kalau lokalnya siapa? Lokalnya banyak juga, Chrisye, Ya. Iwan Fals, terus siapa lagi ya? Pendahulu-pendahulu kita lah gitu. Band juga Legend-legend ya? Legend-legend. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Lobo. Panggilan fans lu apa sih? Apa ya, teman lama gitu. Teman lama? Iya, cuman apa ya, banyak yang protes juga. Masa teman lama doang yang lu akuin gitu loh. Ya teman baru enggak? Iya. Gua kan teman lama. Iya, kalau sih oke. Iya. Teman lama kan masih nungguin karya-karya lu terbarunya. Iya. Kapan lu mau keluarin singlenya lagi? Rilis lagi kapan? Oke, kalau tahun 2020 gue udah ngerilis 2 sebenarnya. Bulan Februari itu judulnya Belum Siap Aku Kehilanganmu. Terus yang terakhir kerjasama sama legenda musik tuh bulan Juli kemarin, judulnya Rindu Berbisik. Nah, Itu udah upload di YouTube? udah Di YouTube-nya di mana? kalau gue Lobo Official. Lobo Official, oke. Terus kalau yang Rindu Berbisik bisa di Legenda Musik kan. Legenda Musik, oke. Iya. Oke. Nah, gue akan mencontoh lo untuk terus berkarya. Sama lah, iya, gua kan? mencontoh lu juga. Biar kita terus, pokoknya kita as a Eksis musician, kita berkarya terus. Berkarya bro. terus, Ya. betul. Nah terus ada pesan-pesan nggak buat teman-teman pencinta musik atau yang teman-teman yang baru ingin ke industri musik, pesan-pesannya apa buat mereka di luar sana? Kalau teman-teman yang baru mau masuk ke industri musik, sering-sering ikutin channelnya Ruri. Di sini informasinya pasti akan banyak dan apa ya, kita sama-sama bisa belajar lah bagaimana ke depannya nanti. Yang jelas informasi itu penting untuk kita bisa belajar lebih jauh tentang bagaimana sih industri musik di Indonesia. Yang paling penting banyakin teman, bro. Banyakin teman. Ya nggak? Setuju nggak, bro? Benar. Karena terkadang kalau musisi itu atau pencinta musik itu kadang-kadang ya saling egois, bro. Terkadang.
Ada yang nggak mau open minded, Ya. ada yang nggak mau kenal, ada yang nggak mau ngobrol, karena kadang suka begitu sih kalau menurut gue. Sebenarnya setiap musisi punya egonya. Lu Iya. punya. Gua pun sama. Gua Ya, akuin, gua ada punya begitu. punya ego yang sama. Tapi kan kalau tidak kenal tidak sayang. Tak kenal maka tak sayang. Iya kan? Benar nggak sih? Benar sih bro. Iya kan? Benar, Makanya benar, kita benar. harus kenalan aja Benar, benar, dulu. Maksudnya apa yang kita bisa. Paling tidak kita punya teman baru. Tapi tujuannya channel gue ini sebenarnya gini bro. Gue pengen silaturahmi sama teman-teman yang Iya. yang tadinya nggak kenal jadi kenal. Terus Iya. cerita tentang masa lalunya dia, Iya. baik positif atau Positif juga. apapun lah, positif Iya. juga lah. Ya. Positif. Jadi dan banyak-banyak positif. obrolan kayak gitu yang sebenarnya banyak orang nggak tahu. Nah, kadang-kadang klarifikasi juga di channel gue. Nah itu maksud gue ngebantu mereka juga sih. Iya. Gue lebih senang seperti itu. Makanya ketemu Lobo kan udah lama banget nggak ketemu Iya, kan. iya. Gue tuh senang banget. Kan gue kan teman lama juga. Alhamdulillah. Aduh, kalau udah kayak begitu gue kayak pengen peluk gitu. Harapan Bro Lobo, kedepannya seperti apa nih industri? Harapan ya, gue masih diberi kesehatan, gue Ya, itu masih penting. diberikan kesempatan untuk terus berkarya, untuk berbagi cerita lewat musik, untuk berbagi feel yang mungkin susah kita ungkapkan, tapi dengan lagu kita dengan mudah bisa gitu kan? Bisa. Iya. Satu apa maksudnya? Iya. Satu apa? Apa ya? Lagu lu bisa mewakili perasaan orang. Oh gitu. iya, oke. Kau cantik hari ini. Ngambilnya gimana sih? Kau cantik hari ini dan aku suka. Asik. Kau lain sekali. Belum closing. Oh, belum, Tapi ya? terima kasih banyak udah datang di channel gue, bro. Gue yang terima kasih. Terima lu kasih udah mampir. Thank you banget. Udah banyak cerita sama teman-teman dan sobat RB di luar sana. Terima kasih banyak. Dan buat teman-teman, kalian boleh komentar siapapun yang kalian mau datang ke channel gue, Ruri Hangout. Nah, terima kasih udah nonton channel gue dari tadi. Ruri Hangout. Yoi, Sobat RW, Sobat RW. Sobat RW. Seperti biasa, hari ini berbeda dengan hari esok. Jadilah apa yang kamu mau. Kau cantik hari ini Oh, dan aku suka. Kau lain sekali. Dan aku suka. Oh. So